warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Bu. Baiklah, materi hari ini mengidentifikasi unsur intrinsik puisi. Naik sepeda ke kota lama. Cakep. Tidak lupa membeli roti. Ayo kita mulai bersama belajar rajin setiap hari. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil daftar hadir terlebih dahulu. Bianca Citra Anjesti. Apa kabar Bianca? Sehat? Pati Farhat. Gimana kabarnya Pati? Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Makna lagu Indonesia Raya. Melalui lagu Indonesia Raya kita diajarkan untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, lagu ini juga memotivasi untuk rajin belajar, disiplin, dan berprestasi demi masa depan bangsa. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Semuanya dimohon untuk berdiri. Nanti ikutin Ibu ya. Misalkan Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Bisa? Ayo, tepuk semangat. 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, kemudian kegiatan atau sesi. Marilah kita simak video tokoh inspiratif berikut. Kemudian tuliskan nama tokoh dalam video tersebut. Kemudian tuliskan kelebihan dari tokoh tersebut. Seorang yang terkenal dan salah satu tokoh terpandang dalam sastra Indonesia. Dia dikenal sebagai tokoh dalam aliran kata Frankfurt yang merupakan gerakan sastra yang muncul pada tahun 1945 setelah kemerdekaan. Belajar di Medan dan menghabiskan masa remajanya di Jakarta melanjutkan pendidikan. Di sana dia bergabung dengan kelompok sastra dan menjadi bagian dari majalah. Baiklah, siapa yang bisa menuliskan apa kelebihan tokoh tersebut, kemudian nama tokoh tersebut? Anam, sana, tolong tuliskan ke depan. Apa kelebihan kemudian nama tokoh?
Oke, beri tepuk tangan untuk Anam. Ya, benar ya. Tokoh tersebut adalah Khairil Anwar. Kemudian kelebihannya sosok tokoh yang menginspirasi karena kerjanya bagus. Ada yang ingin menjadi seperti Khairil Anwar? Kemudian tujuan pembelajarannya, murid mampu mengidentifikasi unsur intrinsik puisi sesuai dengan strukturnya. Dalam teks puisi, ini yang langsung terlihat dari dalam puisi seperti tema, tentang apa puisi itu, kemudian diksi, pilihan kata, kemudian imaji, gambaran yang ditimbulkan, majas atau gaya bahasa. Konteks pembelajaran di kelas, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, konteks puisi ini bisa dibangun melalui mengaitkan puisi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan ilustrasi atau gambar, kemudian diskusi tentang pengalaman yang relevan dengan isi puisi. Kemudian langkah dan tahapan menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan tujuan dan suasana. Yang ketiga, mencari ide dan imajinasi. Yang keempat, memilih diksi atau pilihan kata. Kemudian menggunakan majas dan citraan. Kemudian menyusun bait dan baris. Dan yang terakhir, merevisi puisi. Kemudian tahapan menulis puisi. Menurut Semi, menulis kreatif puisi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, dan tahap verifikasi. Tahap persiapan yaitu mencari ide, pengalaman, dan bahan tulisan. Kemudian tahap inkubasi yaitu ide dipikirkan dan digambarkan. Kemudian tahap iluminasi, muncul inspirasi atau gagasan secara tiba-tiba. Dan yang terakhir yaitu tahap verifikasi, menulis dan menyempurnakan puisi. Kemudian proses menulis puisi, yang pertama tahap pra-menulis yaitu persiapan, kemudian tahap inkubasi yaitu perenungan, kemudian tahap iluminasi yaitu muncul inspirasi, kemudian tahap penulisan yaitu drafting, tahap revisi yaitu perbaikan, kemudian tahap penyuntingan dan publikasi. Kemudian cara mengidentifikasi puisi. Yang pertama, membaca puisi secara menyeluruh, kemudian menentukan tema, mengidentifikasi suasana atau rasa, kemudian menentukan amanat atau pesan. Kemudian mengidentifikasi diksi, pilihan kata, kemudian menemukan majas atau gaya bahasa, kemudian mengidentifikasi citraan atau imaji, terus menentukan rima dan irama, dan yang terakhir mengidentifikasi struktur puisi. Kemarin Ibu sudah membagikan kelompok kan? Masih ingat kelompoknya masing-masing? Ada 5 kelompok kan? Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Tugasnya yaitu kalian menentukan tema, suasana, nada, dan amanat, diksi, menentukan majas, rima dan ritma, menentukan citraan, kemudian menyimpulkan isi puisi yang Ibu tampilkan di depan.
Baiklah, itu video yang Ibu tampilkan tadi, puisi hujan di bulan Juni. Untuk kelompok Ayu sudah menentukan tema dari puisi tersebut? Belum. Dikerjakan ya. Kelompok Bianca? Sudah. Kelompok Alfa? Bisa tulis nanti. Kak Citra? Belum, Bu. Belum. Tunggu kerjakan ya. Tentukan tema, suasana, amanat, diksi, terus sampai maksimal. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, menentukan struktur puisi. Kemudian kalian ada tugas individu, mengidentifikasi unsur intrinsik puisi juga, tetapi puisi yang berbeda, dan ini juga tugasnya individu bukan kelompok. Jadi kerjakan di rumah, kumpulkan minggu depan. Bisa? Baik. Kemudian apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyampaikan tentang apa saja materi kita hari ini? Berarti bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang apa? Hari ini kita belajar bagaimana cara menulis untuk intrinsik puisi dari guru. Ya. Apa saja unsurnya, unsur intrinsiknya? Bagaimana suasana, amanat, diksi, nada, ritme, imaji, dan puisi. Baik, terima kasih Pati. Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi adalah proses menemukan dan menentukan unsur-unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, rasa, nada, amanat, diksi, imaji, gaya bahasa, serta rima atau ritma. Melalui kegiatan ini, pembaca dapat memahami makna puisi secara lebih mendalam, mengetahui pesan yang ingin disampaikan penyair, serta menikmati keindahan bahasa yang digunakan. Baiklah, itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Membaca buku di bawah lampu, ilmu didapat setiap waktu. Teruslah belajar tanpa ragu agar tercapai cita-citamu. Baiklah, itulah materi dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum.